Sosok Choky Sitohang dikenal luas sebagai presenter televisi yang karismatik, pembawaan yang tenang tapi tetap berwibawa. Lahir di Bandung, Jawa Barat, Choky Sitohang dibesarkan dalam keluarga Batak, namun serba plural dan majemuk. Latar belakang ini membentuk dirinya menjadi seorang yang berorientasi pada kebinekaan dan penuh toleransi. Meski tidak terlalu lancar berbahasa Batak, namun Choky bangga menjadi orang Batak dan memakai marga Sitohang sebagai nama panggungnya. Kira-kira di kehidupannya yang modern ini, Bang Choky Sitohang ini masih menjalankan budaya-budaya Batak nggak ya di kehidupan sehari-harinya? Dan seberapa besar sih nilai-nilai Batak yang membentuk karakternya? Kita tanya langsung yuk! Kalau kita lihat profilnya, saya bisa bilang representatif gitu ya, orang Batak yang lugas, tegas, menawan. Sudah hadir di Talkies Fun kali ini ada Bang Choky Sitohang. Horas, Tiffany. Nggak kayak orang Batak tapi ya? Kotak-kotak begini mukanya, apalagi kalau bukan orang Batak. Tapi tidak semua orang Batak berwajah kotak. Nah, itu kan orang pasti akan kira gitu. Apa rahangnya kan khas Batak banget gitu. Tegas katanya. Tegas. Nah, kata tegas pertama itu muncul dari bentuk wajah. Iya. Tegas, terus dia tambahin suara, orang setuju. Oh, dia tegas nih orang. Gitu. Ya semua orang bilang suara orang Batak nomor 1. Terbaik ya. Tapi kenapa nggak jadi penyanyi? Saya penyanyi loh. Iya penyanyi. Penyanyi tapi di kalangan tertentu. Oh, hanya orang-orang istimewa yang bisa mendengarkan suara Choky Sitohang ya? Iya, mereka yang bisa memenuhi kontrak kami. Kalau misalnya Laya Judika itu kan memang profesinya penyanyi. Iya. Kalau saya profesinya pembicara publik, MC, yang bisa nyanyi. Yang bisa nyanyi, ada plusnya itu ya. Iya. Oke, Bang Choky, kita Ya. ngomongin soal talenta-talenta dari tanah Batak gitu ya. Tapi yang menarik, seberapa Batak sih seorang Choky Sitohang? Karena kita tahu aslinya sebenarnya lahir di Bandung, Iya. besar di Bandung. Betul. Jadi kumaha damang atau horas Bang? Pangesto, Horas Madihita. Jadi seberapa Batak, sebatak-bataknya orang Batak. Bicara darah ya, 75% saya Batak. 75% darahnya. Jadi mama dulu. Mama saya itu separuh Batak, separuh Sunda. Oke. Papahnya mama, Napitupulu, marganya. Nikah dengan orang Sunda. Nyonya Eis Kartiwi. Dikasih Boru Tobing. Disebutnya Nyonya Napitupulu. Ini orang Sunda asli. Nikah kan? Lahirlah mama saya. Berarti mama saya kan 50-50 kan? Iya. Ya. Sekarang dari pihak papa. Papa saya, mamanya papa itu Boru Tobing, papanya Sitohang. Oh. Jadi 100% Batak kan? Iya. Ya, mereka nikah, papa saya lahir Batak 100%. Mama dan papa saya, almarhum Poltak Mulia Hasudungan Sitohang, menikah dengan Diana Napitupulu. Lahirlah saya, berarti saya 75% darahnya Batak. Lahir di tanah Pasundan karena nggak punya keistimewaan memilih tanah lahir kan. Jadi saya Batak banget sebenarnya. Aslinya Batak Iya, banget ya? jadi kalau berhenti di mama papa, berarti saya lahir dari rahim Boru Napitupulu, papa saya Sitohang. Sitohang. Oke. Ngomongin soal pernikahan. Nah, yang menarik juga beberapa tahun lalu mungkin 2021 kalau 2000 benar ya 2020. Saya ngerti nih arah pertanyaannya kemana, jadi saya bilang betul gitu. 2021 Iya. kalau nggak salah anniversary di pernikahan ke-14 kalau nggak salah ya sama Kak Caca ya. Iya. Akhirnya melangsungkan pernikahan kembali. Ke-11 sebenarnya Mbak Tif. Ke-11 ya? Iya. Dalam adat Batak. Iya, After 11 years. after 11 years. Kok baru itu? Iya. Itu maksudnya ngapain gitu? Iya, memang yang umum adalah orang Batak kalau menikah tuh satu rangkaian penuh satu hari ya. Iya. Pagi pemberkatan bagi yang Nasrani, siangnya adat, dan pesta nasional bisa durasi 6 jam, selesai gitu ya. Nah, waktu kami menikah. Kaki ini ya, Kak. Oh, Emang ya. Kakinya kan ada stand in. Kalau capek kita istirahat, yang lain yang naik. Jadi tahun 2010 waktu kami menikah, saya Caca menikah bulan Juni tanggal 18. Kami melaksanakan 2 fase penting saja. Satu pemberkatan pernikahan, yang kedua pesta nasional. Pesta adatnya ditunda saat itu.
Oh. Ditunda. Karena Anggaran. jujur bener, sister. Ya karena preferensi aja, preferensi. Oh, jadi nggak apa-apa sebenarnya? Nggak ada kalaupun- masalah, sama sekali nggak ada masalah. Oh. Yang penting itu kan pemberkatan pernikahan dulu. Ya di depan Tuhan, di hadapan Tuhan diberkati. Pestanya kan tinggal tergantung selera, kemampuan, lain sebagainya. Nah, menunda sampai lebih dari 11 tahun itu juga sebenarnya tidak sengaja. Kami sih pengennya tahun depannya langsung pesta. Tapi kan waktu tuh cepat banget berlalu kalau kita nggak benar-benar pikirin konsepnya kan. Iya, iya. Ya akhirnya terjadilah 11 tahun kemudian kami baru diadatin. Dibuatlah pesta adat dengan rangkaian yang menarik. Contohnya pertama istri saya dianugerahi boru atau marga Hutapea. Jadi dia diresmikan sebagai putri Batak karena darahnya dia bukan Batak. Iya, Palembang. Darahnya Sumatera Selatan. Wongki Togalo. Apa sih yang membuat orang Batak itu tough gitu? Ada dimanapun tuh dia pasti akan struggle dan survive. Aku sih ngeliatnya gitu ya. Stigma yang bagus. Stigma yang bagus. Pasti ini karena salah satunya ya. Karena mayoritas orang Batak itu punya cerita hidup yang berani diungkap ke publik. Dari sisi komunikasinya. Kan nggak semua orang dari suku-suku tertentu yang berani cerita kan tentang dirinya. Iya, iya. Bagaimana dia menderita, lalu dia bangkit dari penderitaan, jatuh Kayak perjalanan lagi. hidupnya. Iya. Nah, banyak orang Batak yang menerima kesempatan itu dia manfaatkan untuk bercerita. Sehingga ada stigma orang Batak itu pasti berani, tegas, maju terus, nggak pernah menyerah gitu. Padahal ada orang Batak yang mudah menyerah, yang juga tidak bekerja keras, ada juga yang nggak cinta keluarga dan lain sebagainya. Seperti manusia pada umumnya, apapun suku, agama dan rasnya. Nah, apa yang membuat kami kuat menurut saya pribadi yang kedua poinnya adalah bahwa kami memang dididik untuk jadi orang-orang yang bisa menerima kenyataan. Berarti pernah ada di satu momen the lowest point Yes. di hidup. Yeah, I had that point. I was there several times. Beberapa kali saya ada di titik nadir, hampir meninggal dunia. Nol secara bank, secara akun, secara rupiah. Tidak punya kemampuan untuk bangkit cepat. Mengenal siapa diri saya. Sepertinya itu hilang dari ingatan saya. Membandingkan hidup saya dengan orang lain nampaknya lebih nyaman. Saya anaknya siapa? Pernah. Dan kurang lebih nilai-nilai dari warisan Batak itu yang juga bisa membuat itu jadi bangkit lagi ya. Benar. Oke. Warisan yang sengaja diturunkan, sesuatu yang secara sengaja oleh leluhur kami turun-temurun dipelihara. Profesi kan Bang Coki MC presenter. Nah, sering juga diminta untuk terlibat sebagai MC pernikahan Batak. Iya nggak sih? Nah, karena punya background ya, oh ini asli orang Iya. Batak, udah pokoknya Coki tolong aja. Iya, tapi dalam konteks yang pestanya umum ya, pestanya universal, pesta oke. nasional, bukan Jadi pesta adat. adat. Bukan yang adat adat. justru. Pernah dapat tawaran, tapi saya juga pernah menyaksikan sebagai tamu betapa nggak gampangnya menjadi MC di pesta adat. Kenapa tuh? Ya karena harus bisa berbahasa Batak, itu dulu dasarnya. Saya kan nggak bisa berbahasa Batak secara aktif. Saya pendengar, saya ngerti, lalu saya pura-pura ngerti, terus disuruh ngebalikin, saya bingung sendiri. Itu sama saya juga terjadi kalau ada orang ngomong Padang nggak tahu ngomong Jawa. Iya kan? Iya kan? Iya kan? Ya oke. Iya. Tapi kayak ini yang ngomong. Gara-gara wawancara ini, orang akan ngeh ketika dia ngajak saya bahasa Batak, terus saya meyakinkan dia bahwa olo, hima tutu. Itu artinya iya saya mengerti, iya gitu. Terus dibalikin lagi ke mereka, saya butuh maps gitu. Tapi bahasa Batak, logat Sunda. Iya, itu kan makanan sehari-hari saya ya. Kayak mix gimana? Di acara grup yang serupa, suatu ketika saya diwawancara, spontanitas oleh para komedian papan atas itu, ya saya ngomongin itu. Bahasa Batak dalam logat Sunda dan viral gitu. Kamu mau dengar? Coba. Beneran? Iya dong. Dengan segala hormat, mohon maaf, ini demi kebudayaan dan seni. Horas madihita saluhutna.
Bisa juga gitu ya? Bisa. Sebenarnya itu bahasa Batak kan. Iya. Horas ma dihita saluhutna. Artinya? Artinya selamatlah kita semuanya. Oh. Horas itu salam mengandung doa. Selamat. Dan yang paling penting dari semua bahasa itu adalah selamat. Apa istimewa jadi orang Batak, Bang Coki? Pertama, kami punya identitas yang jelas dan kuat mengakar, dan itu merupakan pondasi. Selama itu diturunkan, dibahasakan, dan dipraktekkan, ada contoh dan teladan, maka generasi berikut tinggal mengikuti kiblatnya, dan kemanapun dia pergi, dia harus menggunakan marganya. Saya Sitohang. Beberapa puluh tahun yang lalu pernah ada orang yang hampir menggagalkan marga ini untuk dipakai on air. Di radio tempat saya dibesarkan dulu. Hanya karena urusannya ribet katanya. Waktu saya ditanya mau siaran, ribet kata dia. Kamu nanti mau pakai nama apa Pak? Siaran, pembukaan mikrofon pertama. Saya bilang saya akan pakai nama saya, yaitu Coki Sitohang. Dia bilang, ngapain lu pakai marga? Jangan fanatik lu. Saya bukan orang yang fanatik. Saya agak tersinggung, tapi saya diem karena dia lebih tua. Dan dia punya otoritas atas saya. Udah lu Coki aja. Saya nggak damai disebutkan, hanya nama Coki. Coki yang mana nanti kan? Saya Coki Sitohang Bang, saya bilang. Nggak usah pakai marga lah, 2 kata, udah Coki aja. Saya bingung cari kata-kata, gimana menjawab abang ini kan. Saya tiba-tiba dapat hikmat dari Tuhan. Jadi saya bilang sama abang itu dalam argumentasi saya. Saya bilang, Bang, dengan segala hormat, Coki itu baru lahir 17 tahun yang lalu. Waktu itu umur saya 17. Coki baru lahir 17 tahun yang lalu. Sitohang itu sudah ada sebelum Republik ini berdiri, saya gitu. Dia kaget. Kamu bisa aja, katanya. Serah kamu deh. Nah, sejak saat itu, di tahun 1999, saya pakai nama Coki Sitohang sampai hari ini. Jadi itu awal mula Coki Sitohang? Itulah budaya, itulah marga, itulah identitas kita. Oke. Menurut Bang Coki, apa nilai dari budaya dari tanah Batak ya yang berguna untuk perjalanan karir? Dalam bahasa Inggrisnya disebut resilience atau ketahanan. Ketahanan itu adalah bungkusan akhir dari sebuah perjalanan ketekunan atau perseverance atau persistency. Kita boleh tekun, kita boleh rajin, dan itu adalah harusnya pilihan utama kita. Bukan lahirnya pintar, lahirnya cerdas. Kecerdasan dan kepintaran bisa ditingkatkan kalau kita punya pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Maka pada akhirnya ketika apa yang kamu harapkan belum terjadi, apakah kamu tetap pada tujuan kamu? Itu namanya resilience. Jadi saya berusaha mengejar tujuan saya, fokus pada tujuan. Kalau hari ini belum jadi, bisa jadi besok jadi. Besok belum jadi, siapa yang tahu hari nanti? Tugas saya adalah bertekun. Nah, itulah salah satu yang diturunkan oleh bangsa Batak, suku Batak. Kamu tekun, maka kamu akan berhasil di bidang kamu. Gimana Bang Coki juga bisa mengenalkan kemudian menjaga tradisi budaya Batak ini ke anak-anak? Karena kan gini, kalau kita ngomongin anak zaman sekarang, ya kan, kita nggak mau tentunya sepenuhnya budaya dan tradisi itu hilang. Mereka juga harus tahu. Tapi kan di zaman yang digital ini, ya tahu sendiri kan. Nah gimana tuh Bang Coki supaya ya generasi muda, anak-anak Bang Coki ke depannya tetap tahu nih gitu. Oh bapaknya, ayahnya ini awal mula kenapa yang namanya Coki Sitohang. Gimana pernikahan, gimana budaya Batak itu sendiri, bagaimana menghargai marga, itu gimana? Pertama-tama anak saya jangan dipisahkan dari komunitas keluarganya. Bukan hanya tentang Coki Sitohang kan, Sitohang ini ada banyak. Sitohang ini ada Namborunya, tante dia, tante saya maaf, itu disebut opungnya anak-anak saya. Ada ibu saya, ada keluarga besar Sitohang yang membawa marga Sitohang. Dan sampingan-sampingannya ada marga lain juga loh yang menikah dengan Sitohang. Saya biasakan anak-anak saya terlibat di dalam acara-acara perkumpulan. Tidak rutin, tapi setiap ada kesempatan dibawa. Itu satu. Yang kedua ada kebiasaan setiap akhir tahun kami kumpul. Oh keluarga besar. Keluarga besar. Setelah Natal tahun baru gitu ya? Terutama tahun baru. Terutama perpindahan tahun itu. Karena kayaknya kalau orang Batak, benar nggak sih lebih banyak tuh di tahun barunya dibandingkan di Natalnya, benar? Benar. Saya juga dapat jawaban yang sama waktu saya tanya orang tua saya. Kenapa dianggap lebih sakral? Iya. Daripada Natalnya. Iya, karena peringatan Natal ini kan dunia internasional ya. Iya. Kami sebagai umat Kristen, kami percaya bahwa kehadiran Tuhan Yesus mengubah segalanya. Tetapi
ada sisi budayanya, yaitu perpindahan tahun yang dimaknai sebagai sebuah perjalanan bagi orang Batak ya. Iya. Kita tutup yang lama, kita masuk yang baru ya. Jangan ingat-ingat lagi yang lama ya. Berarti kan itu ada suatu nilai transformasi di dalamnya. Ada nilai pengampunan, nilai menatap masa depan, visibilitas yang harus dilatih. Nah ini kebiasaan yang kami pelihara setiap tahun, hampir setiap tahun. Kadang nggak mesti pergantian tahun ya. Karena kami kadang juga punya privasi ya, kami keluar kota, luar negeri, lain sebagainya. Tapi di momentum itu, saya biasakan anak-anak saya datang, kita kumpul, makan, berdoa, dan menghargai apa yang Tuhan kerjakan di tahun yang lama. Oke. Terakhir Bang Coki, pesan mungkin yang mau disampaikan ke anak-anak muda zaman sekarang, ya khususnya mungkin yang punya background yang sama dari tanah Batak gitu ya, supaya mereka tetap bisa menjaga, karena kan kita perlu regenerasi. Setuju. Nggak pengen di levelan atau generasi kita aja nih, harus ada seterusnya gitu. Ya. Ini pesan khusus buat anak-anak Batak atau semua pemuda-pemudi Indonesia nih? Batak deh. Khususnya orang Batak ya? Wah terima kasih banyak nih Kakak Tiffany yang sudah kasih saya kesempatan. Yang saya ingin ingatkan pada pemuda-pemudi Batak seluruh Indonesia adalah selalu ingat dari mana kamu berasal. Itu akarmu, itu identitas awalmu, dan kekuatanmu, modal untuk dikembangkan. Yang kedua, jaga semangat. Dari jaga semangat, api itu akan menarik hal-hal baru muncul dalam hidup. Dan kembangkan talenta kamu, fokus pada apa yang jadi tujuan. Bisa jadi hari ini kamu belum berhasil, tapi besok kamu bisa lebih berhasil 2 kali lipat daripada apa yang kamu pernah pikirkan. Motivasi yang sangat luar biasa untuk generasi muda tanah Batak ya. Amin. Untuk masa depan. Amin. Bang Coki terima kasih, thank you for Thank you, coming. Katif. Sukses untuk karirnya, sukses untuk keluarga ya. Amin. Horas bah. Horas Madihita Saluhut. Horas Madihita Saluhut. Oke, akhirnya aku tahu ada satu yang lumayan panjang, gak cuma Horas bah doang ya. Thank you Katif. Terima kasih, dan Usai Jeda Talk Informasi akan kembali, tetaplah bersama kami.